40 hari setelah tanam timun bandana, kita melakukan proses perawatan ya teman-teman. Kita menggunakan ini ya teman-teman. Yang pertama kita menggunakan untuk pupuk daun Ganasil D. Nah, kemudian untuk buahnya kita menggunakan Ganasil B. Jadi beda ya teman-teman, hijau sama merah. Kemudian untuk proses pengendalian agar berbuah lebat juga bunganya, kita gunakan POC Super Trobos. Dan untuk pengendalian kutu kebul, trip atau tungau pada tanaman mentimun bandana, kita gunakan Avidor atau Agidor. Dan untuk dangkainya sebagaimana yang telah saya jelaskan, itu adalah untuk proses pengendalian hama ulat gerayak ya teman-teman. Di usia 40 hari setelah tanam, untuk buah cenderung sudah mulai berbuah lebat sebagaimana yang teman-teman simak, dan bentil buahnya memang sudah banyak sekali seperti ini. Dan kemungkinan di usia 45 atau 47 hari, 5 hari setelah ini, saya sudah bisa melakukan proses pemanenan pertama untuk timun bandananya ya teman-teman. Jadi di usia 40 hari setelah tanam, bisa teman-teman simak semuanya alhamdulillah sudah tumbuh subur. Dan hampir untuk ajir yang saya buat adalah 1 meter 80 cm. Ini sudah hampir mencapai puncak ajirnya ya teman-teman. Nah, ini adalah kegunaan daripada Super Trobos agar bunganya ini dia nempel dan tidak jatuh. Dan kemudian di usia 40 hari setelah tanam, sebagaimana teman-teman simak, buahnya sudah mulai banyak seperti ini. Karena memang untuk proses perawatan sebagaimana yang telah saya jelaskan harus sesuai dengan standar proses penanaman timun. Sehingga untuk setiap kali saya budidaya tanaman timun, itu sudah dipastikan tumbuh subur. Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya juga, bahwa teman-teman tidak akan merasa tertarik dengan tanaman yang saya miliki karena tidak menggunakan mulsa, kemudian proses penanamannya ala kadarnya dengan hanya 1 lubang 1 biji mentimun ditanam langsung. Tetapi kalau sudah seperti ini tampak ya teman-teman di usia 40 hari setelah tanam, maka perkataan yang saya telah jelaskan pada video sebelumnya ini sudah terbukti bahwa penanaman yang saya lakukan adalah bagus, baik dan benar ya teman-teman. Dan kemudian intip-intip harga sekarang di pasaran adalah Rp8.000 ya teman-teman. Sedangkan untuk di kelas pengepul datang langsung ke kebun, ini untuk harga adalah Rp5.000 sampai Rp5.500. Dan itu untuk sebelah atas saya juga sedang melakukan proses panen terong Propita F1 ya teman-teman. Nah, sebagaimana teman-teman simak, untuk buahnya alhamdulillah setiap pohon memang untuk timun bandana ini setiap ruas itu memunculkan bunga, dan kemudian bunganya itu menjadi buah. Sehingga untuk timun bandana dibandingkan dengan timun putih cenderung lebat timun bandana ya teman-teman. Hanya saja sekali lagi saya tekankan bahwa orang-orang lebih senang menjadikan lalapan itu timun putih, dikarenakan memang timun putih itu biasanya cenderung lebih kriuk. Tapi untuk timun bandana ini keunggulannya adalah ketika kita melakukan proses penjualan ini bisa tahan lama. Jadi orang-orang yang mengecer timun bandana ini biasanya 1 minggu masih bisa dijual. Sedangkan untuk timun putih 2-3 hari itu sudah tidak bisa kita jual dikarenakan memang sudah tidak layak konsumsi ya teman-teman. Nah, itulah keunggulannya. Kemudian keunggulan yang berikutnya untuk timun bandana itu selain berbuah lebat adalah dia tahan terhadap hama. Dan kemudian untuk timun bandana ini keunggulan yang berikutnya adalah untuk proses percabangannya dia banyak. Sehingga kalau proses percabangannya banyak, otomatis untuk bunga dan buahnya pun akan lebih banyak. Untuk kalkulasi sendiri atau perhitungan sendiri, per pohon ini bisa menghasilkan 1,5 sampai 2 kg ya teman-teman, dari mulai pertama kali panen hingga tanaman tersebut tidak produktif lagi atau sudah mati ya teman-teman. Itulah beberapa keunggulan yang mungkin pada kesempatan hari ini bisa saya jelaskan untuk proses penanaman timun bandana. Sekali lagi, itu tergantung daripada teman-teman ingin menanam jenis timun apa. Saya tidak mengajak teman-teman untuk membudidayakan tanaman timun bandana, tetapi cenderung para petani itu memiliki pengalamannya masing-masing dalam proses budidaya tanaman, baik itu tanaman mentimun, tanaman cabai ataupun tanaman terong ataupun tanaman horti yang lainnya,
Oleh karenanya maka perhitungan yang baik dan matang itu akan menentukan hasil ke depan ketika kita melakukan proses budidaya ya teman-teman. Karena petani di Indonesia tentunya selain daripada mengeluarkan modal yang besar, kita juga harus memperoleh keuntungan daripada proses budidaya tersebut ya teman-teman. Jika salah-salah prediksi dalam proses perhitungan, maka keuntungan itu tidak akan kita dapatkan ya teman-teman. Oke, baiklah. Sekali lagi terima kasih telah menyimak video saya dalam proses review penanaman timun bandana usia 40 hari setelah tanam. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa kalau memang video ini bermanfaat silahkan like, komen, share, dan subscribe. Dan memang jika dirasa video ini tidak bermanfaat silahkan abaikan saja. Oke, terima kasih, tetap semangat. Tanpa pangan yang cukup maka bangsa dan negara tidak akan maju. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.